Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Kali ini Mimin mau bahas film berjudul Old yang rilis tahun 2021. Konsep cerita film ini bisa dibilang cukup unik. Film ini berlatar belakang di sebuah pantai yang dikelilingi bebatuan tinggi, di mana jika kamu ada di pantai ini, kamu akan menua dengan sangat cepat. Kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe Inti Sinema supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film diawali dengan adanya sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat dalam rangka liburan musim panas. Sang ayah bernama Guy, istrinya bernama Priska, putri sulungnya bernama Maddox, dan putranya bernama Trent. Sesampainya di resort, mereka pun disambut dengan sangat ramah oleh manajer resort. Saat sedang akan mengambil minuman, Maddox dan Trent berkenalan dengan seorang bocah yang seumuran dengan Trent, bernama Idlib. Ia adalah keponakan dari manajer resort. Mereka pun menghabiskan waktu dengan bermain di pantai resort dan langsung akrab dengan Idlib. Keesokannya saat sarapan, manajer resort menghampiri keluarga Guy dan menawarkan mereka untuk ikut ke pantai pribadi yang indah dan dikelilingi oleh bebatuan. Guy sekeluarga pun setuju untuk bergabung. Penawaran itu terbatas hanya untuk beberapa orang yang dianggap menarik oleh manajer resort. Tamu resort lainnya yang ikut dalam perjalanan ini adalah Charles dengan ibunya bernama Agnes, istrinya bernama Crystal, dan putrinya bernama Kara. Juga ada pasangan suami istri bernama Jarin dan Patricia. Mereka pun menaiki minibus yang membawa mereka ke sebuah tempat terpencil. Sesampainya di pantai tersembunyi itu, mereka dibuat takjub oleh pemandangan pantai yang dikelilingi bebatuan besar. Di sana ada seorang pria yang sudah sampai terlebih dulu bernama Sedan. Setiap keluarga itu pun mempersiapkan tempat untuk mereka bersantai. Trent, Maddox, dan Kara terlihat senang bermain bersama. Semuanya tampak normal dan seperti liburan pada umumnya. Sampai suatu ketika, Trent yang sedang bersembunyi tak sengaja menemukan mayat seorang wanita. Trent pun langsung berlari ke arah orang tuanya karena sangat terkejut. Wanita itu ternyata datang ke pantai itu bersama Sedan. Para tamu yang lainnya pun mencurigai Sedanlah yang telah melenyapkan wanita itu dikarenakan sejak awal hanya ada Sedan di pantai itu. Namun ia menyangkal hal itu karena ia memang sedang menunggu wanita itu yang berenang sendirian dan tak kunjung kembali. Selain itu, mulai terjadi keanehan lain. Dimulai dari Agnes yang merasa nafasnya sesak, Trent yang merasa baju renangnya semakin mengecil, juga Kara, Maddox, dan Trent yang selalu merasa lapar dan terus ingin makan. Tak lama kemudian, Agnes tiba-tiba saja tidak bernafas dan dinyatakan telah meninggal. Really, are you 10, 11? He's not lying. Priska sangat terkejut melihat fisik Trent dan Maddox yang sudah menjadi lebih besar. Mereka yang awalnya hanya anak-anak saat ini telah berubah menjadi remaja hanya dalam hitungan beberapa jam. Melihat semua keanehan itu, Sedan pun lari dan mencoba kabur melalui jalan masuk tadi. Charles pun menyusulnya. Akan tetapi di tengah pelariannya, mereka merasa pusing dan terbangun kembali di tepi pantai. Hal itu membuat mereka merasa semakin bingung. Tak ingin menyerah, mereka pun mencoba mencari jalan keluar lain dengan membentuk tim berpasangan supaya bisa saling menjaga. Namun hasilnya tetap sama saja. Mereka semua kembali terbangun di tepi pantai. Mereka pun semakin merasa bingung. Di tengah keadaan itu, Charles tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau lipat dan menyerang Sedan tanpa alasan. Ternyata Charles mengalami skizofrenia yang kambuh jika dia merasa sangat tegang dan panik. Saat penyakitnya kambuh, ia akan menjadi brutal dan menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Anehnya, luka goresan di wajah Sedan dalam sekejap sudah sembuh.
Setelah banyak kejadian aneh ini, mereka pun menyimpulkan di pantai ini waktu tidak berjalan semestinya. Setengah jam di pantai sama dengan 1 tahun di waktu umumnya. Diketahui Sedan dan wanita yang sudah meninggal tadi sama-sama memiliki penyakit. Selain itu, dalam keluarga lain pun terdapat anggota keluarga yang mengidap penyakit, yaitu Patricia yang mengidap epilepsi dan Priska yang mengidap tumor. Jarin pun menawarkan diri untuk mencari jalan keluar dengan berenang memutari teluk. Patricia agak khawatir suaminya akan mengalami hal buruk, namun Jarin meyakinkan istrinya karena mereka tidak punya pilihan. Sebelum melakukan pencarian itu, Priska tiba-tiba merasakan kesakitan di perutnya. Ternyata tumor di perut Priska sudah semakin membesar. Charles yang merupakan seorang dokter dan Jarin yang merupakan seorang perawat pun mencoba membantu Priska. Mereka pun melakukan operasi darurat. Saat Charles membuat sayatan untuk operasi, luka Priska pulih dengan cepat, sehingga Jarin dan Guy pun diminta untuk menahan sayatan di perut Priska untuk bisa mengeluarkan tumornya. Setelah operasi itu, Priska sadar dan merasakan keadaannya jauh lebih baik. Setelahnya, Sedan yang penasaran dengan kondisi mayat wanita sebelumnya pun mencoba membuka penutup mayatnya. Betapa kagetnya dia saat melihat yang tersisa hanyalah tulang belulang. Semakin lama di pantai itu, mereka secara tidak sadar sudah menua sedikit demi sedikit. Hingga di suatu saat, Tren dan Kara muncul dengan keadaan Kara yang sedang hamil besar. Semua orang yang melihat hal itu pun sangat terkejut karena mereka tahu bahwa Tren dan Kara seharusnya masih berusia 6 tahun. Dalam hitungan menit, usia kandungan Kara sudah menginjak 9 bulan dan akan melahirkan. Kara pun berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Akan tetapi bayi tersebut sulit beradaptasi dengan keanehan di pantai itu. Bayi itu pun tidak bisa bertahan hidup. Setelah itu, Patricia berteriak dengan sangat keras dari kejauhan karena melihat Sedan ditikam oleh Charles dengan sangat brutal. Sedan pun tidak selamat. Setelah melalui semua hal itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah mencari jalan keluar. Jarin pun kembali membulatkan tekad dan mulai menyusuri teluk itu. Sementara yang masih tersisa ditugaskan untuk mengawasi Charles yang semakin tidak terkendali. Singkat cerita, saat Maddox sedang mencoba berenang, ia sangat terkejut melihat tubuh Jarin yang mengapung ke arahnya, dan ia sudah tidak bernyawa. Patricia yang melihat suaminya sudah tiada, tak sanggup menahan air matanya. Dengan melihat kepergian Jarin, mereka pun menyadari bahwa jalan keluar dari pantai itu bukanlah dengan berenang. Di sisi lain, Kara merasa putus asa dan mencoba memanjat tebing batu yang sangat tinggi dengan harapan ia mungkin akan menemukan jalan keluar. Semua orang yang melihat hal itu meminta Kara untuk segera turun dan tidak melanjutkan niatnya. Akan tetapi Kara tidak memedulikan mereka dan tetap saja memanjat tebing itu. Sampai di suatu titik, Kara tiba-tiba terdiam cukup lama dan ia pun terjatuh dari atas tebing. Dengan kepergian Kara ini, artinya memanjat tebing bukanlah jalan keluar dari tempat itu. Tak lama Patricia yang mengidap epilepsi tiba-tiba kambuh dan mulai kejang-kejang. Sayangnya tidak ada yang mengerti bagaimana cara penanganannya, hingga mulut Patricia pun mulai berbusa dan ia pun akhirnya tidak bisa diselamatkan. Kini yang tersisa hanyalah keluarga Guy, Charles, dan Crystal yang juga terlihat mulai tidak normal. Di sini diketahui Crystal juga mengidap penyakit yang disebut hipokalsemia, sehingga bentuk tubuhnya semakin bergeser tidak beraturan. Pada malam harinya, Priska dan Guy yang semakin tua pun mengalami keanehan. Mulai dari Guy yang tiba-tiba mengalami kesulitan dalam melihat, kemudian Priska yang tiba-tiba kesulitan dalam mendengar. Hal ini mereka alami karena tubuh mereka semakin menua setiap menitnya. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memikirkan cara keluar kembali di esok hari. Kemudian di saat Maddox dan Tren sedang mencari sesuatu untuk membuat api unggun, mereka menemukan sebuah buku yang memuat tulisan orang yang sebelumnya pernah terjebak di tempat itu. Dari buku itu diketahui tempat itu memiliki kandungan magnetis yang sangat tinggi. Ada kemungkinan bebatuan yang mengelilingi pantai itu sebelumnya terendam di dalam mineral khusus selama jutaan tahun, sebelum akhirnya muncul ke permukaan. Efek dari mineral khusus dalam bebatuan itulah yang membuat sel tubuh mereka menua dengan waktu yang sangat cepat. Tiba-tiba Tren melihat ada pantulan cahaya dari atas bukit. Ia pun menyadari ada yang mengamati bahkan merekam aktivitas
mereka dari kejauhan. Sepertinya mereka dikirim oleh pihak resort untuk tujuan tertentu. Waktu berselang, api unggun pun sudah dinyalakan. Dari kejauhan, Charles tiba-tiba mengambil pisau dan menyerang Guy berkali-kali dengan pisau tersebut. Guy yang berpenglihatan terbatas hanya bisa bertahan. Priska yang melihat hal itu pun mencoba menolong suaminya. Kemudian Priska mencari Trent dan Maddox untuk bersembunyi ke tempat yang lebih aman. Hal ini karena Priska tidak mau anak-anaknya menjadi korban Charles. Setelah itu Priska pun kembali ke tempat suaminya dan Charles. Ia pun menusuk Charles dengan pisau berkarat. Hal ini ternyata membuat tubuh Charles bereaksi, karena racun yang terkandung di pisau berkarat itu menyebar dengan cepat ke seluruh aliran darah Charles, dan membuat Charles tewas seketika. Sementara itu, Trent dan Maddox yang sedang bersembunyi, tiba-tiba didatangi oleh Crystal yang tubuhnya semakin tidak beraturan. Ia marah kepada Trent dan Maddox yang menyalakan korek api, karena ia tidak mau dilihat dengan kondisi tragis itu. Dengan tubuhnya yang sangat rapuh, ia pun menyeret tubuhnya mendekati Trent dan Maddox secara perlahan. Namun tak berlangsung lama, Crystal yang sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya, ia pun akhirnya meninggal. Yang tersisa saat ini hanyalah keluarga Guy. Di sisa waktu yang mereka miliki, Guy dan Priska saling berbincang ditemani Maddox dan Trent. Hingga akhirnya Guy tidak sadarkan diri dan disusul Priska. Mereka pun telah meninggal dunia. Keesokannya, Trent dan Maddox masih hidup, tapi mereka sudah terlihat seperti orang yang berusia 40 tahunan. Mereka menyadari sisa waktu mereka juga sudah tidak lama lagi. Dikarenakan mulai putus asa, Trent pun mengajak Maddox untuk membangun rumah-rumahan pasir untuk terakhir kalinya. Saat sedang bermain, Trent tiba-tiba teringat surat dari Idlib yang belum ia pecahkan sebelumnya. Trent pun mencoba memecahkan kode dalam surat itu. Ia pun menyadari jalan keluar dari pantai itu adalah melalui koral. Ada kemungkinan koral itu menghambat efek penuaan dalam pantai itu. Tanpa buang waktu lagi, mereka pun segera berenang ke arah koral itu dan mencoba mencari jalan keluar melalui lorong koral. Dari kejauhan, ternyata pas supir yang kemarin mengantar mereka sedang mengawasi dengan teropong. Tidak ada tanda kemunculan Trent maupun Maddox. Ia pun menelepon seseorang dan mengatakan mereka telah tenggelam. Kemudian, ia menyudahi pengamatannya dan kembali ke lab penelitian. Setelah sampai di lab, terlihat banyak ilmuwan yang sedang melakukan penelitian terhadap penyakit. Di tempat itu juga ada manajer resort yang ternyata adalah kepala penelitian. Ia pun meminta semua orang yang ada di lab itu untuk mengheningkan cipta sejenak atas meninggalnya 73 orang peserta penelitian, yang sebenarnya lebih tepat kita sebut sebagai korban ya. Jadi, selain rombongan tadi, sebelumnya sudah banyak orang yang meninggal di tempat itu. Manajer pun berkata, dengan penelitian ini maka mereka akan bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Salah satu contohnya adalah Patricia yang merupakan penderita epilepsi. Dengan meminum obat yang disamarkan sebagai minuman sambutan untuk tamu, epilepsinya tidak kambuh selama 8 jam. Jika dikonversikan ke waktu normal, maka itu berarti Patricia tidak mengalami kejang selama 16 tahun. Mereka melakukan hal ini karena perusahaan mereka dituntut untuk bisa menemukan obat-obatan setiap harinya. Beruntungnya, terdapat anomali alam yang mendukung observasi mereka bisa dilakukan dengan waktu yang sangat cepat, yaitu pantai tadi. Manajer resort pun kembali mencari peserta penelitian yang baru. Ia pun kembali menyambut tamu baru. Saat akan memberikan minuman sambutan, tiba-tiba seseorang datang menyenggol minuman itu. Ternyata Trent dan Maddox berhasil selamat dan membawa buku yang berisi catatan nama para korban. Salah satu tamu yang kebetulan merupakan seorang polisi pun memfoto buku catatan itu sebagai barang bukti. Akhirnya kedok resort itu pun terbongkar dan tidak memakan korban lagi. Dan film pun selesai. Nah, ini nih namanya niatnya mulia, tapi caranya salah banget ya. Jika memang harus mengorbankan sesama untuk tujuan bersama, harusnya ada persetujuan dari pihak peserta penelitian. Kasian banget mereka yang ikut tanpa tahu apapun. Buat pelajaran kita juga ya, jangan asal setuju dengan penawaran menarik apapun itu. Sebelum menerimanya, kita harus teliti lebih dulu ya. Jadi hal apa yang bisa sahabat sinema ambil dari film All? Tulis di komen ya. See you guys!